dia ngirimin dong semua sisa uang terakhirnya itu ke si Tanzu sebesar 66.666 yuan. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat judul di thumbnail. Yes, gue akan membahas current issues. Matter of fact, ini masih viral from a week ago atau 2 weeks ago, lebih tepatnya dari Twitter atau X. Bagi kalian juga mungkin udah pernah ngeliat lah ini di TikTok. Yes, gue akan membahas kasusnya Fat Cat. So, kasus ini adalah seorang gamer muda. Dia ini asalnya dari Tiongkok dan dikenal lah dengan nama Fat Cat ya. Obviously itu bukan nama aslinya. So here goes the story. Gue udah gak perlu banyak ya intronya. Gue udah spoiler lah di judul. Here's Paranormal. Nah, nama Fat Cat ini yang tadi gue bilang bukanlah nama aslinya dia. Seperti normalnya seorang gamer, Fat Cat ini adalah cuma sebuah nama yang dibuat untuk akun gamenya ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih, kita bahas gimana kronologinya Fat Cat ini bisa berujung menghabiskan dirinya sampai rame lah di sosial media. I mean, lately there has been a lot of suicide, kasus bunuh diri, salah satu Fat Cat. Terus ada juga kan yang anak-anak berumur 10 tahun atau 9 tahun gitu ya dari Amerika Serikat yang namanya Sammy Tosh. I will talk about it, but today gua mau ngebahas yang di Tiongkok ini. So yes, Fat Cat, seorang laki-laki muda asal Wuhan Province, China, kelahiran tahun 2003. So pada saat tahun ini dia itu umurnya masih 21 tahun. Nah, gamer yang dikenal sebagai Fat Cat ini mempunyai nama asli Liu Jie. Mohon maaf ya kalau pronunciation gue kurang gimana gitu. Tapi ada juga yang bilang namanya itu Pang Mao, yang mana itu adalah Fat Cat dalam bahasa Mandarin. Correct me if I'm wrong y'all, I just looked it up on the article, alright. Nah, udah jelas lah ya, nama aslinya itu Liu Jie. So when I said he's a gamer, dia ini gamer bukan sebagai hobi doang, tetapi menjadi pekerjaan juga. Jadi dia ini main lah yang namanya MOBA atau multiplayer online battle arena. Oke. Nah, multiplayer di sini yang gue maksud adalah game online. Jadi dia ini spesialis di game Honor of Kings. I never played that one. And he has been a gamer sebagai pekerja juga gitu kan ya. Way back sebelum dia umur 21 tahun. So he's been doing it for a couple of years. Jadi ini maksud dia itu kerja dalam bidang video game tuh apa? Apakah dia developernya atau dia gimana? No, dia ini bekerja sebagai joki ngegame. Jadi dia ngejokiin untuk video game Honor of Kings dan bisa bertahan lah lewat pekerjaan itu. Nah, satu hal yang perlu diketahui tentang joki game online adalah mereka biasanya ngabisin 4 hingga 6 jam biar menangin turnamen itulah. I don't know what's going on in the online video game, but they need someone to do it. Nah, di tengah-tengah Fat Cat ini lagi sibuk-sibuknya main game gitu yang ngejokiin juga, masih sempat lah dia ini ketemu sama satu perempuan yang bernama Tanzu. Nah, pertemuan ini kira-kira tuh di tahun 2022, so it was like 2 years ago. Nah, what happened here, Tanzu sama Fat Cat ini LDR, long distance relationship. They're not in the same area, jadinya ya apalagi kalau bukan lewat online. Yang dimana Fat Cat itu tinggalnya di Wuhan Province dan si Tanzu, si ceweknya itu di Chongqing, yang kalau kita cek di Google Maps ya, itu jarak tempuhnya kurang lebih selama 12 jam pakai mobil. Nah, dikarenakan masalah jarak, keluarlah omongan si Tanzu ini ke Fat Cat, permintaan buat pindah dan tinggal bareng lah sama dia si Tanzu ini di Chongqing. Cuma before I want talk deeper about this, sebelum mereka pindah ya, si Tanzu ini dari awal, not talking about a month, awal mereka udah mulai pacaran aja, dia tuh udah mulai kayak ngirimin foto ada gelang emas lah atau you know it's an expensive jewelry, dan dia kirim lah ke si Fat Cat, yang dimana dia bilang kayak ini bagus kan ya, we both know itu indikasi kayak if it's pretty can you pay for me. He did, y'all. So there are a lot of transactions. Sebelum mereka pindah itu, yes, banyak sekali yang namanya transaksi uang for this and that. Mulai dari gelang, terus dia pengen jalan-jalan, nonton bioskop. Terus bahkan si Tanzu ini tuh pengen buka bisnis toko bunga. Mind you, Fat Cat itu umurnya masih 21 tahun. Maybe he earn a lot of money. Karena yang gue tahu gamer-gamer yang gue kenal lah ya, they have money, y'all. I don't know how they get it.
Tapi ya mungkin salah satunya ngejokiin teman lah, atau kedua dia jual skin, I don't know. By the way, mereka itu kenalan lewat WeChat, yang dimana si cewek juga mulain duluan lah kayak, ih kamu keren banget ya udah menangin 5 kali pertempuran atau what's going on in the online video game. To the point si Fat Cat ini tuh jadi tertarik lah. We're going back to this timeline dimana si Tanzu itu ngajakin Fat Cat untuk tinggal bareng di Chongqing. Nah setelah udah sampai di mana, apakah si Fat Cat ini langsung diterima? Tentu saja tidak. Hah? Si Tanzu ini dengan mudahnya malah minta Fat Cat untuk tinggal nyari kosan sendiri. Nah, wait a second. Dia nyuruh si Fat Cat untuk tinggal bareng kan, which was like 12 hours away, dan dia umurnya masih 21 tahun. It's like burning bridges. Ternyata pas udah nyampe, kamu gak bisa tinggal di rumah ini, kamu mendingan kosan dulu deh, aku belum siap, atau ada apa, ada masalah ini itu, jadi kamu ngekos dulu. Dari sini aja udah kelihatan banget benderanya merah merah gitu kan. Nah sesuai sama apa yang diberitain di media Twitter, TikTok, and Mama, emang bener adanya si Tanzu ini sering banget ya ngabis-ngabisin dan minta uang ke Fat Cat yang tadi gue bilang. Matter of fact nih, total uang kerja kerasnya si Fat Cat ini yang dia kirimin ke Tanzu selama 2 tahun, lo inget kan tadi mereka pacaran 2022, selama 2 tahun itu nyampe di angka 1,1 miliar rupiah. Nah kalau berdasarkan dari salah satu artikel yang ada nih ya, sekali si Fat Cat ini, susah banget sih ngomong Fat Cat, ngejokiin orang untuk main game ya, dia ini dapat sekitar 20 hingga 25 yuan. Tuh sekitaran 45 hingga 50 ribu rupiah. Kalian hitung aja sendiri deh, dia sekali ngejokin orang taruh bahasa kasar 50 ribu. Nah kira-kira si Fat Cat ini ngabisin waktu berapa jam sehari supaya bisa nyampe di angka 1 miliar kan buat nge-provide ceweknya itu. This goes without saying, kalau si Fat Cat ini main game bukan untuk kesenangan dia lagi, tetapi udah berubah tujuannya menjadi pure mengirimkan uang ke si Tanzu. Now the saddest part about this was Tanzu itu gak pernah tahu, even if she know about it, she didn't care. Selama dia nge-provide si Tanzu, si Fat Cat ini aja makannya ngirit, gak pernah makan fast food lagi. Dan sekalinya dia pengen makan online itu ya di sana, dia itu nyari restoran yang paling murah dan pengirimannya itu yang paling lama, dikarenakan itu beda berapa yen gitu kan ya. Jadinya bisa save his money. Tadinya dia makan 3 kali sehari, ini udah gak 3 kali lagi, boro-boro. Masalahnya dia mau makan yang fast food aja nggak pernah. So to the point, dia ini udah sampai tuh ngebatasin dirinya sehari jatah makannya dia itu cuma 10 yuan atau 22 ribu rupiah. Correct me if I'm wrong, tadi gue liat ChatGPT buat nge-convert. Kayak ibaratnya jomplang banget sih ceweknya makan di 5-star restaurant, ya I'm talking about di atas tuh ya the sky restaurant yang ngeliatin langit and all that mama. Dan si Tanzu ini sangat manipulatif. Di setiap teksnya itu selama mereka pacaran, dia itu manggilnya bukan ayang atau babe, my love, my dear, tapi manggil si Fat Cat ini sebagai my husband. So anyway, setelah kira-kira 2 tahun mereka ini pacaran, ya yang pacaran juga sebagian besar mereka habisin juga lewat virtual lah ya. Pernah sih mereka ini ketemu cuma sekali 2 kali, ketemu makan terus nonton bioskop, and then that's it. Mereka udah pulang lagi ke masing-masing kota, ke kota masing-masing. Nah dari 2 kali pertemuan dan 2 tahun pacaran ini, tiba-tiba di awal bulan April 2024 kemarin, si Fat Cat ini di ghosting lah sama si Tanzu. I'm not talking about days, but weeks di ghosting. Setelah di ghosting ini, out of nowhere, si cewek ini nongol lagi dan langsung minta putus karena si Tanzu itu udah punya pengganti barunya, cowok barunya. So what happened was, dari rasa kecewa dan sakit hatinya ini, Fat Cat alias Liu Jie memutuskan untuk menghabiskan nyawanya sendiri dengan cara loncat dari jembatan Yangtze di Chongqing, China pada tanggal 11 April tahun 2024. Nah, sebagai pesan dan pemberian terakhirnya dari Fat Cat ke Tanzu, dia ngirimin dong semua sisa uang terakhirnya itu ke si Tanzu sebesar 66.666 yuan atau setara 148 juta rupiah. Di samping itu juga ada chat terakhir mereka berdua sebelum si Tanzu ini minta putus, and at some point, this is heartbreaking, Fat Cat tuh sempat bilang ke Tanzu kalau dia itu udah gak mau lagi makan sayur atau makan yang murah. Dia mau makan fast food. Dia sangat pengen makan fast food. Gak pernah dia itu menyentuh lagi selama bertahun-tahun selama sama si Tanzu. Dan dibalas apa dong sama dia, ini uang jajan, gue pengen ke cafe, gue pengen kopi, dan kalau misalnya lo pengen fast food ya lo kerja lebih keras lagi lah. Sejak tanggal 11 April itulah Fat Cat udah dinyatakan hilang. Sampai 12 hari kemudian salah satu kakaknya itu dikabarin kalau jasadnya Fat Cat sudah ditemukan
ditemui. Setelah kejadian ini, akhirnya kakak perempuan dari Fat Cat ini buka suara lah lewat live streaming di sosial medianya. Di live streaming itu si kakaknya nyeritain semua how did it happen. Bahkan semua the receipts about ya ini cewek minta transfer ini itu, mutusin dia kayak gimana, disebar semua lewat sosial media. Dan menurut kakaknya, keseharian Fat Cat itu bener-bener cuma depan layar main game nonstop setiap hari. Dia jadi joki gaming kan. Dan semua itu dilakukan untuk nyenengin Tanzu sampai akhirnya mereka bisa menikah. Loh kok ada omongan menikah? Iya, jadi si Tanzu ini tuh lu masih inget kan kalau dia ini deh ke Chongqing deh kita tinggal bareng, karena itu udah ada omongan mereka tuh pengen nikah. So that's why he was happy, he left everything untuk ke Chongqing biar bisa menikah lah sama si Tanzu ini. Nah dari gaya hidupnya yang seperti itu, main game berjam-jam dan makan cuma sekali sehari, jelas itu ngebuat perubahannya ke penampilan si Fat Cat juga. He became thinner. Fast forward di bulan ini yang dimana beritanya itu masih viral kan, didengarlah sama banyak orang, bahkan gak cuma warga China aja tetapi juga sampai ke Indonesia. Makanya a lot of people here knows about it. Jadi ngebuat si Tanzu ini yang tadinya diam ayam gak peduli ya, sampai akhirnya bikin video klarifikasi minta maaf. 大家好，我就是谭竹，今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好。 你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。我是谭竹的闺蜜雅丽，我想在这里说一件事情哈，他们的这份感情早晚都会结束的，因为他这种人跟谁谈都是一样的结果。他内心太脆弱了，跟我闺蜜根本就无关。 所以大家不要再说我闺蜜了，嘴下留情。 The classic, dan bilang juga kalau dia itu turut sedih ke atas kepergian Fat Cat dari some bullshit. Di video itu juga sampai menunjukkan bukti-bukti kalau dia itu depresi dan butuh bantuan dokter buat ngadepin ini semua. She victimized herself. Tapi seperti biasa, nggak cuma netizen Indo doang yang ketikannya itu manis. Netizen dari China juga nggak terima dan menganggap video itu omong kosong. Sampai cara berpakaian si Tanzu ini dalam video apology-nya itu dibilang nggak layak dan nggak pantas. Now we're going to talk about the aftermath. Apa yang terjadi setelah meninggalnya Fat Cat. Untuk mengenangnya yaitu Liu Jie, banyak orang yang naro-naro bunga dan box-box makanan cepat saji di pinggir-pinggir jembatan Yangtze ini. Bahkan beberapa restoran fast food juga ada turun langsung buat naro makanan di sana karena that was his last request. Kesian banget ya, dia pengen banget makan fast food tapi nggak bisa, so is they put a lot of fast food. Tetapi yang ternyata banyak juga box dari makanan yang ditaruh itu nggak ada isinya. Hal ini jelas dianggap disrespectful buat sebagian orang, di mana akhirnya gitu kan ya, orang lagi berduka dia malah sibuk mikirin untung rugi atau untuk gimmick itu pihak-pihak restoran. Untungnya beberapa dari restoran itu udah klarifikasi, they said sorry, ya udahlah ya, taking accountability as usual. Nah kabar terakhirnya adalah kasus ini akan diselidiki lebih lanjut lagi, even though there were no murders, nggak ada yang membunuh dia. Tapi karena ini melibatkan adanya transaksi uang yang kebetulan ditransfer secara konsensual, bukti-buktinya tuh valid. A lot of people itu pada marah because they couldn't really get the justice in here. Karena secara bersamaan si Fat Cat ini benar-benar mengirim secara karena dia juga setuju, bukan karena dia kemalingan atau somebody hack his bank account. Nah per tanggal 3 kemarin jasadnya itu sudah dikremasi. And that's all I know about Fat Cat. Again, ini informasinya gue cuma lihat dari artikel, some of them itu dari Twitter thread. I'm just compiling everything, dan mungkin masih banyak juga lah ya informasi yang belum gue dapetin. Ke some of y'all pasti lebih aktif daripada gue di TikTok atau di Twitter. So if you know something that gue belum kasih tahu di sini atau gue belum bahas, please go ahead drop in the comment section apa yang kalian tahu tentang Liu Jie ini. And that is all for today's video. Thank you so much, and I will see you when I see you. Goodbye.